Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita balik lagi untuk ngebahas soal nomor satu ini. Yang poin C yang paling akhir, yaitu kita bakal ngebahas tentang range dari fungsi komposisi. Oke, kita langsung jawab aja ya teman-teman ya. Nah di sini uh, aku bakal nulis dulu fungsi yang udah kita tentuin ya, bentuk eksplisitnya yang udah kita tentuin di poin B, yaitu adalah f bular tinggi x sama dengan 1 dibagi akar x kuadrat tambah 2x kurangi 3. Oke, nah aku bakal munculin gambar ini lagi ya, yang di video sebelumnya udah ada. Bahwasanya kita tahu bahwasanya ya kumpulan titik-titik Z yang ini, yang di daerah sini, ini adalah range-nya. Range dari fungsi komposisi F bundaran G. Oke. Nah, untuk lebih supaya apa ya? Supaya lebih mantap lagi pemahaman kita tentang range, aku bakal ngasih contoh di sini. Nah, contohnya apa? Misalkan kita punya ya daerah hasil dari fungsi komposisi itu hasilnya ada tiga nih. Yang pertama adalah bilangan real ya. Yang kedua adalah X lebih besar dari 3. Dan yang ketiga adalah X di antara negatif 1 sampai 12. Nah, sekarang gimana cara kita memaknainya di dalam ini nih, di dalam ini. Gimana cara kita memaknainya gitu. Oke, untuk yang pertama, bilangan real. Berarti kalau dia range-nya atau daerah hasilnya bilangan real, maka dia itu semuanya menjadi daerah hasil. Oke, jadi semua titik-titik yang ada di sini, dia itu menjadi daerah hasil. Oke, karena dia bilang real ya semuanya berarti ya gitu. Nah, kalau dia X lebih besar dari 3 berarti gimana? Mungkin kita udah gampang ini untuk nebaknya ya. Kalau dia X lebih besar dari 3 berarti kalau misalkan ya, ini di sini titik bundar hitam ini adalah 0, X sama dengan 0, maka X lebih besar dari 3 itu naik dikit gitu. Karena dia lebih besar dari 3 berarti nggak terbatas ya. Berarti naik dikit sampai terus ke atas. Gitu ya. Nah, kalau dia yang ketiga sekarang ya, X-nya di antara negatif 1 sampai 12. Berarti kalau ini 0, negatif 1 tuh agak turun dikit gitu di sini. Sampai 12 berarti dia terbatas, cuman sampai seginilah kira-kira gitu. Berarti kurang lebih sekitar segini gitu. Nah, itu adalah range-nya gitu ya. Nah, sekarang aku bakal ngasih contoh lagi. Nah, di sini aku memunculkan grafik fungsi dari fungsi kuadrat ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Kita bisa nggak menentukan range dari grafik ini dengan melihat grafiknya aja? Kita misalkan ini adalah Y sebagai Y sama dengan GX gitu. Gimana cara kita menentukan range-nya? Kenapa ini penting nanti sebagai modal kita untuk menjawab yang ini gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, ini bisa kita tebak range-nya langsung, yaitu adalah X kurang dari sama dengan 4. Kenapa kita bisa menebak seperti itu? Oke, karena di sini grafiknya adalah Y sama dengan GX. Berarti di sini ya, ketika kita memetakan nilai X ke fungsi G, maka kita akan dapatkan Y. Oke, aku ulangin ya. Ketika kita memetakan nilai X ke fungsi G, kita bakal dapat Y. Atau di sini udah ada nih. X kita petakan ke G, kita bakal dapat Y. Maka dari itu dia disebut Y sama dengan GX ya. Nah, berarti semua absis yang ada di sini, di mana fungsi kuadrat itu tentu aja dia kontinu di mana-mana, semua absis yang ada di sini, ketika kita inputkan ke G, maka kita bakal dapat ordinatnya Y. Ya, misal di sini 1, ketika kita inputkan, kita bakal dapat 4. Di mana 4 ini adalah nilai maksimumnya. Karena dia nilai maksimum, berarti kan dia itu nilai yang paling gede ya kan. Nilai maksimum itu kan nilai yang paling gede, 4. Kalau di sini dia lebih, kalau di daerah sini dia udah nggak 4, lebih turun lagi, 3,5 mungkin. Di sini 3, di sini mungkin 1, di sini 0, kan gitu kan. Kalau kita inputkan 1, dia dapat 4. Gitu kan, kalau kita inputkan 0, dia dapat 3, kan gitu ya. Kita inputkan berapa nih, negatif 1, dapat 0 gitu. Nah, berarti kan paling gede tadi 4 ya. Paling gede 4. Berarti selainnya kan di bawah 4 kan. Sampai turun terus sampai negatif. Sampai mendekati negatif tak hingga. Berarti dia itu kurang dari 4 nilainya. Tapi kurang dari sama dengan 4. Karena 4-nya boleh ikut. Gitu ya. Jadi 4-nya boleh ikut. Jadi dia itu kurang dari 4. Nah, ini adalah range-nya. Oke. X demikian sehingga X kurang dari 4. X-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan range-nya ini? Kenapa aku bahas ini tadi? Nanti ada kaitannya. Dengan cara mensubstitusi nilai terkecil dari domain. Maksudnya apa? Oke, aku bakal tulis dulu di sini domainnya. Yang udah kita dapatkan di ini ya, poin C di video sebelumnya, yaitu domainnya adalah X demikian sehingga X-nya itu kurang dari 3
atau X lebih besar dari 1. Oke. Nah, di sini kita mensubstitusi nilai terkecil. Maksudnya nilai terkecil apa? Nilai batasnya. Di sini. Ya, kita sebut 3 sama 1. Kita substitusi kemana? Kita substitusi ke fungsi ini, F bundaran G. Tapi kita pasti udah tahu ya, bahwasanya kalau kita mensubstitusikan nilai negatif 3 dan 1, karena dia itu adalah akar-akar persamaan kuadrat yang ada di bawah, maka hasilnya pasti akan 0, ya kan? Tapi kita ini, apa ya namanya, mengasumsikan saja. Sebenarnya ini kita nggak mensubstitusi 3 dan 1, tapi limitnya yang mendekati 3 dan 1. Supaya hasilnya nggak 0, karena kalau 0 itu jadi tidak terdefinisi ya. Dan itu uh, bakal nggak ada apa-apa kita nanti. Nah, di sini kita mensubstitusikan aja kayak mendekati gitu ya, mendekati. Maka kita bakal dapatkan tak hingga. 1 dibagi nilai yang hampir 0, ya, maka nilai tak hingga. Dan ini juga tak hingga ketika kita substitusi nilai 1, gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita substitusi nilai yang agak turun lagi nih? Ini kan kurang dari 3 ya. Berarti agak turun lagi sekitar negatif 4. Dan ini lebih dari 1, agak lebih sedikit jengkal 1 ya, berarti ini 2 gitu. Gimana kalau kita substitusi ini? Hasilnya gimana? Hasilnya adalah 1 dibagi akar 5 dan 1 dibagi akar 5 juga sama. Kemudian gimana kalau kita substitusi X sama dengan negatif 5 dan 3? Ini lebih turun lagi nih. Ini tadi negatif 4, ini negatif 5. Lebih kecil maksudnya ya. Dan ini 2, ini 3 ya. Berarti ini jengkalnya negatif 5 itu sama 3, jengkalnya 2. 3 sama 1, jengkalnya 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah seperakar 12 dan ya seperakar 12 juga. Nah, sekarang kita coba substitusi yang lebih jauh lagi tapi beda ya. Ini 10 nih, negatif 10. Berarti jengkalnya sekitar 7 ya. Ke negatif 3. Dan ini 15 ke 1, jengkalnya 14. Gimana? Saat kita substitusi ya, ini jengkalnya 7. Ini seperakar 77. Ketika kita substitusi 15, di mana jengkalnya 14, dia lebih besar lagi, akar 252. Oke. Nah, kita bisa pahami di sini bahwasanya ya, ini ketika kita mensubstitusi ya nilainya, kita mensubstitusi nilainya, X-nya ini ketika dia lebih kecil lagi dari 3, semakin kecil, maka penyebutnya ini akan semakin besar. Begitu pula dengan ini juga. Ketika kita substitusi X yang lebih besar, ya, yang dimana dia itu masuk ke dalam daerah domainnya, domain, seperti kayak 2, 3, 100 gitu kan. Kalau kita masukin 2, 3, 15, 100, 1 juta gitu kan, maka bawahnya ini akan semakin besar penyebutnya. Apa efeknya jika yang bagian sini itu akan semakin kecil kalau ini semakin besar? Nilai X yang kita inputkan. Maka nilai dari F bundaran G-nya akan semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena penyebutnya semakin besar. Oke, aku ulangin ya. Ketika kita mensubstitusikan nilai X yang di sini, yang di daerah X kurang dari 3 semakin kecil, dan mensubstitusikan nilai X lebih dari 1 semakin besar, efeknya akan mengakibatkan nilai dari F bundaran G semakin kecil. Ya, semakin kecil. Kalau gede banget, maka dia akan mendekati 0. Ya kan? Di sini udah dibuktikan nih, akar 5, akar 12, akar 77. Akar 5, akar 12, akar 252 gitu. Dan kalau makin gede lagi, dia bakal mendekati 0 gitu. Nah, di sini aku bakal tunjukin grafiknya. Ya, ini grafik di mana garis merah ini adalah sumbu X, garis hijau ini adalah sumbu Y, dan garis biru ini adalah sumbu Z gitu ya. Nah, karena ini adalah grafik 2 dimensi, nah kita pahami nih. Kita pahami bersama di sini daerah asal ya, di mana daerah asal itu dia bisa menghasilkan daerah hasil kan ya. Nah, untuk yang nggak masuk daerah asal berarti antara 3 sampai 1. Antara 3 sampai 1 kan nggak masuk daerah asal kan, nggak masuk domain. Berarti dari sini sampai sini. Dia itu nggak ada nilainya, teman-teman. Di sini kosong. Ya, range-nya nggak ada di sini ya. Dia nggak punya daerah hasil gitu. Dia tidak terdefinisi. Tapi saat kita masukkan dia negatif 3 dan 1 ya sebagai batas tadi. Ketika kita masukkan, dia akan mendekati tak hingga. Sebenarnya bukan 3, negatif 3 dan 1 ya, tapi mendekati gitu. Ya, mendekati di sini bukan 3 ya, tapi ini kan nilainya hampir mendekati tak hingga nih, gede banget kan. Nilainya itu bukan negatif 3, tapi mungkin negatif 3,0000001 gitu. Yang dekat banget sama 3 gitu ya. Dan ini juga bukan 1 gitu. Ini bukan 1, tapi 1,00001 gitu. Di dekat sini gitu. Nah, hasilnya itu tak hingga gitu. Nah, yang memiliki range itu yang mana? Yang memiliki range itu yang sini. Daerah sini ke sini. Dengan
mendekati nol kalau nilainya ini semakin turun ya kan, semakin ke negatif dia akan mendekati nol, dan semakin negatif yang lebih kurang dari tiga maksudnya ya, ke sini dia akan mendekati nol. Begitu pula juga dengan ini satu, semakin gede dia akan mendekati nol, persis seperti prediksi kita tadi gitu. Maka range-nya yaitu adalah X, demikian sehingga X-nya itu ya lebih besar, selalu lebih besar dari nol, karena dia nggak mungkin nol, ya kan? Dia nggak mungkin nol. Kalau nol itu kan berarti nilainya gede banget. Tak hingga ya, dan tak hingga itu bukan angka ya gitu. Jadi X-nya akan selalu lebih besar dari nol, dan X-nya akan kurang dari negatif tak hingga gitu. Karena mungkin kalau nilainya itu negatif 3,0001, nolnya banyak banget misal, itu mungkin bisa 1 triliun gitu kan misal tingginya gitu. Dan ini kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi range-nya seperti ini. Dengan domain yang ini, dia akan menghasilkan range ini. X demikian sehingga X berada di antara 0 sampai tak hingga dengan S anggota bilangan real. Oke, mungkin ini penjelasan dari aku. Semoga bisa dipahami ya. Dan terima kasih. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.